Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan kita dari kelompok 5. Ada Siti Nur Aziza, saya sendiri, ada Septia Rahmawati, ada Edi Irawan, ada Maulana Azhari, dan ada Ahmad Afrizal. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah konsep yang sangat fundamental dalam pemrograman berorientasi objek, yaitu inheritance atau pewarisan. Jika kita perhatikan di dunia nyata, banyak sekali konsep yang dapat diwariskan, seperti sifat-sifat yang diturunkan dari orang tua ke anak. Nah, dalam dunia pemrograman, konsep ini juga diadopsi dalam bentuk inheritance. Dalam Java, inheritance memungkinkan kita untuk membangun hubungan antara kelas-kelas, di mana satu kelas bisa mewarisi properti dan metode dari kelas lain. Ini adalah cara yang sangat efektif untuk membuat kode yang lebih rapi, terstruktur, dan mudah untuk dikembangkan. Kita akan melihat bagaimana inheritance ini dapat meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi dalam pengembangan aplikasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai konsep ini, mulai dari apa itu inheritance, mengapa ini penting dalam Java, hingga contoh-contoh penggunaannya. Mari kita mulai. Oke, sebelum kita masuk ke dalam skripnya, maka kita akan simulasikan terlebih dahulu saat program dijalankan. Nah, jadi di dalam program static sudah dijalankan, di sini ada tampilan list daftar menu makanan dan minuman, dan di sini tertera nama makanannya dan juga harganya, dan di sini tertera minuman dan harganya juga. Dan di sini ada input, jadi nanti si customer itu disuruh menginput yang tertera di dalam tabel list daftar menu. Nanti kita coba, kita input 1, kita masukkan jumlah pesanannya misalkan 10. Oke, dari kita input langsung keluar jumlah yang tadi kita input. Kita input minumannya, lalu kita coba masukkan pesanannya. Oke. Nah, berikut adalah struk dari pesanan yang ada di setelah kita input tadi. Di sini ada berupa makanan yang kita input yaitu 1, yaitu mie ayam, dan minumannya yang kita input 3, yaitu teh manis. Dan juga tertera harganya, harga satuan dari makanan dan minumannya. Lalu berikut adalah kuantitinya dikali dengan harga, maka dapat jumlah sekian. Lalu setelah itu dijumlah jadi total harga, dan kenapa dia tidak dapat diskon? Karena harganya di bawah 200.000. Jika di atas 200.000, maka kita mendapat diskon 5%. Oke, kita coba dulu yang tidak dapat diskon. Kita masukkan jumlah uang dengan nominal pas saja ya. Oke. Maka kembaliannya tidak ada karena hasilnya ya emang dimasukkannya dengan uang pas. Kita coba simulasikan dengan yang dapat diskon. Oke, kita pilih menu makanannya. Kita pilih, dimasukkan jumlah kuantitinya. Kita masukkan pilih minumannya. Kita masukkan kuantitinya. Nah, karena di sini harganya 600.000, maka diskon ini mendapatkan diskon sebesar 5%, yaitu menjadi 33.000. Kita masukkan jumlah uang. Kita masukkan 1 juta. Oke. Jadi 1 juta ini dikurang dengan yang harus dibayarkan, maka menjadi 373.000. Oke, kita masuk ke dalam skripnya. Jadi pada materi ini berikut adalah kode di sini, yaitu mendefinisikan kelas menu, yaitu yang ada di dalam package repository, yaitu ada di sini.
Dan ini adalah menu kelas ini, yaitu parent nanti dari turunan-turunan makanan dan minumannya. Karena kita membahas tentang materi inheritance. Dan di sini ada double harga untuk menampung sebuah harga, dan ada string nama untuk menampung nama makanan dan minumannya. Lalu di sini ada konstruktor yang mempunyai dua parameter, yaitu nama dan harga. Lalu untuk menyimpannya kita di sini beri. Lalu di sini ada getter untuk nama, lalu ada getter juga untuk harga. Oke. Lalu kita masuk ke kelas makanan. Kode di sini adalah contoh konsep inheritance atau pewarisan di dalam Java, di mana kode makanan mewarisi yaitu dengan kata extend ke menu, karena menu ini adalah parent dari kelas makanan. Jadi semua data yang ada di kelas makanan diambilnya dari kelas menu. Lalu tapi di kelas menu juga ada, di kelas makanan juga ada konstruktor yang mempunyai dua parameter dan diambil dengan menggunakan, dan ini diambil juga dari kelas menu. Lalu juga di sini ada kelas minuman, dan juga ini juga mengextend ke menu, karena minuman juga merupakan childnya dari menu, karena ini berupa parent dari semua kelas menu dan makanan dan minuman. Lalu kita masuk ke daftar menu. Oke, daftar menu. Di sini ada tabel kelas daftar menu, mendeklarasikan daftar menu yang bersifat publik sehingga dapat diakses dari luar package. Yang dimaksud dari luar package itu, jadi bisa diakses dari service, dari app, dari manapun itu, yang penting selagi masih di dalam folder ini bisa diakses. Lalu dengan mempunyai objek makanan dan objek minuman dan makanan. Lalu disimpan di dalam yang namanya kelas array list di Java, karena mempunyai kelas array list. Ini udah bawaan dari Java nih. Lalu kita mempunyai konstruktor kelas untuk daftar menu, dan ini menginisiasi daftar menu dan minuman. Dan ini daftar menu add itu untuk menambahkan list nama makanan dan harganya. Begitu juga minumannya, namanya, nama makanannya, dan harga minumannya, nama minumannya dan harga minumannya. Di sini juga ada getter untuk daftar makanan, untuk objek makanan. Juga di sini ada untuk array list yang mengambil untuk minuman. Di sini juga ada getternya untuk yang ini. Lalu di sini ada ini untuk menampilkan, yaitu ada kelas function untuk menampilkan daftar menu makanan dan minuman. Di sini menggunakan for untuk menampilkan makanan dan minuman secara berpasangan satu baris untuk setiap item. Di sini ada matmin daftar menu size, yaitu untuk mengukur sedikitnya dari daftar menu, diambil dari paling sedikit, lalu daftar menu itu diambil dari panjangnya dari daftar menu, karena
array list menggunakan size. Dan juga begitu untuk minumannya. Lalu di sini ada string untuk menangkap dari si ini variabel i ini, dan begitu pula untuk yang i yang ini. Oke, lalu kita masuk ke kasir. Oke, bisa dilanjutkan nanti oleh saudara Afrizal. Baik, terima kasih saudara Edi Irawan. Package service kayak import Java until array list dan yang lain-lain. Oke, singkat aja ya. Kode di atas merupakan program utama yang digunakan untuk menjalankan aplikasi makanan dan minuman. Kelas utama aplikasi ini bertanggung jawab untuk menganalisasi objek daftar menu dan kasir, menampilkan daftar menu, menangani pemilihan menu oleh kasir. Nah, bagian kodenya itu ada package service. Kita bahas dulu package service. Apa itu package service? Package service ialah package service adalah menunjukkan bahwa kelas aplikasi berbeda dalam paket. Sebentar. Oke, service itu kayak kita tuh mengimpor semua kelas dari paket service, termasuk kayak daftar menu dan kasir yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi. Lalu di bawahnya lagi ada kayak jumlah makanan, jumlah minuman, yaitu variabel untuk menjumlahkan serta menyimpan pesanan makanan atau minuman yang dipilih. Lalu di sini kita di bawah ini ada public makanan, terus ada pilihannya pilih menu makanan, array list makanan. Pilih menu makanan itu adalah metode memungkinkan pengguna untuk memilih makanan dari daftar makanan. Kayak di sini tuh program akan meminta pengguna untuk memasukkan nomor menu dan jumlah pesanan. Lalu jika nomor menu yang dimasukkan valid, program akan menyimpan pilihan makanan dan menampilkan informasi pesanan. Jadi misalnya di sini ada mie ayam, lalu dimasukkan mie gacoan, ya nggak valid jadinya, nggak bisa tuh codingan berjalan. Karena kita di sini nggak ada mie gacoan, adanya mie ayam atau bakso misal. Lalu jika ya, oke, sorry. Jaringannya agak kurang baik nih di tempat saya nih. Jadi jika inputan itu tidak valid, ya pengguna akan diminta untuk memasukkan ulang. Gitu. Lalu berikutnya apa nih? Pilih menu. Pilih menu minuman. Nah, mungkin metode ini serupa dengan metode pilih menu makanan ya, yang dimana ya harus diinput dulu sesuai sama yang apa yang didaftarkan oleh pilih minuman itu. Lalu di bawahnya lagi ada public void tampilkan pesanan. Nah, tampilkan pesanan ini berupa jadi di sini tuh ada pesanan. Jadi si pengguna tuh bisa ngelihat apa yang mau dipesan gitu. Kayak metode ini menampilkan pesanan yang telah dipilih, termasuk harga rincian per item dan harga total. Kayak di sini ada pesanan, ada kuantitinya, harga satuannya, pun berikut jumlahnya. Itu. Lalu di bawahnya lagi next ada proses pembayaran. Tuh. Nah, proses pembayaran ini metodenya menangani pembayaran pesanan ya. Jadi jika total harga lebih dari atau sama dengan di sini
kita tulisnya tuh 200 ya, harga total nih 200 nih. Nah, jika harga totalnya si pengguna itu jika beli item atau beli makanan dan minuman sampai harga 200 atau lebih, maka didiskon 0,5, didiskon 5%, sorry. Pengguna akan mendapatkan diskon 5%. Lalu program menampilkan harga total setelah didiskon jika ada atau tanpa diskon. Lalu program kemudian meminta pengguna untuk memasukkan jumlah pembayaran jika uang diberikan lebih besar atau sama dengan harga total yang harus dibayar. Program menghitung dan menampilkan kembalian. Jadi jika uangnya kurang, ya program akan meminta untuk memasukkan uang gitu, uang cukup. Tuh. Lalu nextnya, ya saya rasa cukup sampai di sini dan bisa dilanjutkan oleh Mas Maulana. Ya, terima kasih Mas Aprijal. Pada program ini yaitu ada sebuah package aplikasi atau kelas aplikasi ini adalah titik masuk untuk menjalankan program. Langkah-langkah yang diambil mencakup menampilkan daftar menu menggunakan daftar menu, memungkinkan kasir untuk memilih makanan dan minuman, lalu menampilkan pesanan yang dipilih, dan juga melakukan proses pembayaran. Itu paket aplikasi menunjukkan bahwa kelas app berada di dalam paket app. Lalu ada juga import service, yaitu mengimpor semua kelas dari paket service termasuk daftar menu dan kasir yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi. Turun ke bawah lagi itu ada public class app, mendeklarasikan kelas app sebagai kelas utama dalam aplikasi. Lalu lanjut ke public static point mainstream, yaitu mendefinisikan metode main yang merupakan titik masuk atau entry point dari aplikasi Java ini. Metode ini dieksekusi pertama kali ketika program dijalankan. Dan di sini terdapat beberapa metode, yaitu metode daftar menu, membuat objek daftar menu dari kelas daftar menu, lalu konstruktor daftar menu otomatis mengisi daftar makanan dan minuman. Ada juga metode tampilkan menu. Metode ini memanggil tampilkan menu untuk menampilkan daftar makanan dan minuman di konsol. Ada juga metode kasir. Metode kasir ini yaitu membuat objek kasir dari kelas kasir yang akan digunakan untuk menangani pemilihan menu dan pembayaran. Ada juga kasir metode pilihan menu makanan. Metode ini memanggil pilihan menu makanan pada objek kasir dan mengirimkan daftar menu dari daftar menu sebagai parameter. Ini memungkinkan kasir untuk memilih makanan yang diinginkan dari daftar. Lalu ada pilihan menu minuman. Metode ini memanggil pilih menu minuman pada objek kasir dan mengirimkan daftar minuman dari daftar menu sebagai parameter. Dan juga memungkinkan kasir untuk memilih minuman yang diinginkan. Lalu ada tampilkan pesanan. Metode ini menampilkan pesanan pada objek kasir untuk menampilkan pesanan yang telah dipilih beserta jumlah dan harga totalnya. Yang terakhir itu ada proses pembayaran. Metode proses pembayaran ini memanggil proses pembayaran pada objek kasir yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan jumlah uang yang akan dibayarkan. Metode ini juga menghitung kembali dan menampilkan pesan jika pembayaran berhasil. Tapi jika pembayarannya kurang, dia akan selalu menampilkan supaya
uangnya itu sesuai dengan jumlah pesanannya. Ya, mungkin dari program ini cukup sekian di aplikasi Japa ini. Sebagai penutup nanti akan diteruskan oleh Saudari Septia Rahmawati. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas, akan ditanya. Terima kasih.